Halo teman-teman di rumah, saya Yusuf Syahan, Bacalek DPR RI Dapil 3 DKI Jakarta teman-teman. Jadi saya mau ngasih tahu ke teman-teman, bagi yang senang ya, bagi yang suka dengan saya, cara saya atau cara berpolitik saya, boleh mencoblos saya di tanggal 14 Februari di dapil masing-masing teman-teman. Ya, yang meliputi saya itu Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak suka ya boleh skip videonya, atau ya boleh mendengarkan tapi tidak mesti harus mencoblos. Tapi buat teman-teman yang ingin perubahan, yang sudah mengikuti saya pastikan niat saya untuk menjadi anggota dewan itu nggak muluk-muluk lah teman-teman. Nggak mau yang ina itu, nggak teman-teman. Saya tuh mencalonkan diri menjadi anggota dewan tuh karena saya melihat kita tuh Indonesia yang sangat kaya teman-teman. Tapi saya menemukan beberapa orang lulus dengan sekolah tapi tidak bisa membaca. Sekolahnya punya ijazah SMA, nggak jauh loh dari Jakarta, ibu kota Jakarta ini. Pusat pemerintahan Indonesia itu nggak jauh, di Sukabumi. Saya masih menemukan orang yang lulus mempunyai ijazah tapi tidak bisa membaca. Itu satu. Itu yang membuat, jadi saya tuh punya sebuah usaha ya. Ya alhamdulillah punya 10 cabang, dan karyawan saya tuh banyak orang dari daerah. Tapi yang nggak jauh dari Jakarta loh, Sukabumi, Cianjur, Pandeglang. Tapi masih model pemikirannya tuh mereka masih tidak maju gitu teman-teman. Nah situ terketuk hati saya untuk, maksudnya apalagi yang saya harus bisa buat di banyak orang gitu. Jadi saya tuh mempekerjakan karyawan saya itu dari nggak bisa, dari malah ketemu orang itu dari takut, tau nggak? Masih malu ketemu orang, lihat orang masih malu. Kalau kita suruh ngobrol sama orang masih nggak berani. Sedangkan dia sudah lebih dari 17 tahun. Nah itu yang membuat saya kok tidak jauh loh, Sukabumi, Pandeglang itu tidak jauh dari ibu kota, tapi kenapa kok masih pola orangnya, masyarakatnya kok masih begini? Kenapa? Kan nggak jauh dari ibu kota, dia naik bis cuma 2 jam bisa nyampe ke ibu kota. Tapi cara pandang, cara pikirnya masih belum jauh dikatakan sudah modern. Untuk ngobrol sama orang aja dia masih takut. Ada apa? Ada masalah apa? Gitu loh, maksudnya. Berarti ada yang kurang di Indonesia ini. Kecuali itu di pedalaman pelosok, naik pesawat, terus habis naik pesawat kita naik bis lagi, habis itu naik gojek, itu naik ojek lagi sampai nggak bisa naik motor, naik mobil ke dalam sampai harus naik motor. Nah itu mungkin ya, maksudnya karena dia terlalu dalam, terlalu jauh tempatnya untuk jangkauan orang, itu masih saya wajarkan. Tapi kalau ini kita masih bisa tempuh dengan kendaraan mobil 2 jam nyampe, tapi masih pola orangnya seperti itu. Itulah yang membuat saya terketuk hati saya untuk apalagi yang saya harus bisa lakukan untuk lebih banyak lagi gitu. Sekarang karyawan saya itu udah pada ketemu orang aja udah nggak takut, udah bisa ngobrol sama orang. Terkadang itu ngadepin user itu teman-teman, kalau kita orang-orang dari kampung itu takut mereka ngadepinnya. Saya ajarin gimana cara ngadepin sama orang, ngobrol sama orang. Jangan takut, kita sama semuanya. Bicara aja, yang penting kalau kamu bener, kamu nggak ada salah, ya kamu ajak ngobrol, ngapain mesti takut. Cuman ya tetap lu sopan ngobrolnya sama orang. Misal customer tuh sopan, kalau customernya baik kita juga harus baik, sopan. Tapi kalau ada orang yang nggak sopan sama kita karena kita sebagai karyawan terus diinjak-injak, ya kalau kamu benar, merasa benar, kamu harus berargumen dengan benar, kamu harus pegang teguh kebenaranmu. Nah itu kita ajarin caranya. Saya ajarin tuh ke karyawan saya begitu tuh. Akhirnya mereka bisa lebih percaya diri lagi mereka. Nah itu yang membuat saya tuh kayak, wah masih banyak orang seperti ini. Kita tuh akan menuju negara-negara yang maju, sedangkan teknologi aja sudah begitu pesat perkembangannya, tapi kok masih ada orang begini. Itu yang membuat saya terjun ke dunia politik. Dulu jujur saya apatis sama politik, karena ya begitu
begitu. Tapi setelah saya pelajarin, ternyata kita tidak terjun ke dunia politik ya tidak akan bisa merubah. Karena sebuah negara konstitusi itu harus punya konstitusinya, harus punya pemerintahannya. Itu di dalam itu ada anggota dewan, presiden, menteri, bupati, wali kota, gubernur, semuanya harus ada. Kalau sebuah negara itu ada. Jadi kalau kita bilang bubarkan DPR, ya berarti negaranya nggak ada. Nah, di situ saya belajar, berarti saya harus ikut andil di dalamnya, saya akan terjun. Semakin banyak orang-orang yang baik di dalamnya, akan semakin baik negeri ini. Nah, mungkin pola-pola yang lama, pemimpin yang lama itu pola-polanya itu regenerasinya agak susah berubahnya. Makanya kita harus ada di situ. Jadi buat teman-teman tuh jangan, ini pesan buat saya bukan menuju ke satu orang atau satu partai enggak. Tapi menurut saya nih, pilihlah orang yang bukan turun temurunnya di dunia politik, teman-teman. Kalau teman-teman tuh pilih misalnya emang background keluarganya sih di politikan, model politiknya pasti akan masih menganut paham-paham politik yang sama, teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih orang yang fresh, tidak pernah di dunia politik, keluarganya tidak ada background politik, dia masuk pasti akan menggunakan pola yang berbeda, tidak menggunakan pola yang turun temurun. Paham nggak? Cara-cara yang kalau turun temurun misalnya keluarganya dari dulu tuh, kakeknya, neneknya, mbahnya udah terjun di dunia perpolitikan, sudah pernah menjabat apa menteri atau bupati atau kepala daerah, dari turun temurun nenek moyangnya ini ya kita ngomongin ya. Menurut saya pola-polanya tidak jauh dari situ akan terbentuk. Jadi ya untuk perubahan signifikan ya susah, ya enggak. Tapi kalau orang yang pure baru masuk di dunia perpolitikan, baru masuk, keluarganya background tidak ada yang mengajari dia tentang politik, harus politik begini turun temurun, nggak ada. Dia belajar dengan sendiri, dia lihat emang niat dia untuk memperbaiki. Lebih baik menurut saya hemat saya, pilihlah yang seperti itu. Karena apa? Biar banyak role model di dalam perpolitikan kita, banyak role model orang-orangnya di dalam negara ini yang tidak menganut paham-paham yang turun temurun. Paham tidak? Jadi ada paham, walaupun masih ada yang turun temurun di dalam itu, tapi ada paham yang tidak mengikuti turun temurun, maksudnya mempunyai paham yang model baru. Jadi lebih lebih beragam. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat model-model yang lama itu lama-lama tergeser, terciptalah sebuah model yang lebih baik dunia perpolitikan kita. Tapi kalau kita masih itu, ya karena mereka akan diajari terus turun temurun akan model perpolitikannya seperti itu. Jadi kita lebih lama nanti prosesnya untuk menuju politik yang lebih bermartabat dan lebih bagus, yang tidak lagi politik dinasti uang, yang apa-apa dengan uang, lobby sana lobby sini uang, itu loh. Kalau model-model lama itu kan pasti model-model yang itu turun temurun pasti diajari model-modelnya masih dengan sama, pasti pola pikirnya akan terdoktrin dengan model seperti itu. Jadi lebih baik kita memilih yang memang bukan dinasti politiknya dari turun temurun neneknya, kakeknya. Ini saya buat menjawab misalnya kalau Jokowi misalnya sekarang, saya bukan saya mau membahas sedikit saja. Kalau dibilang orang dinasti anaknya gini, tapi teman-teman lihat
Jokowi itu bukan dari kakek neneknya di dunia perpolitikan, tapi Jokowi itu ingin membuat sama yang seperti saya bilang. Makanya saya melihat dia itu, dia punya role model politik yang berbeda dari yang udah ada. Jadi dia orang pertama yang masuk, bukan dari nenek turun temurunnya atau keluarganya pernah jadi menteri atau ketua partai atau apa, tapi dia masuk mempunyai role model politik sendiri dari yang sudah ada, sudah turun temurun, sudah dibangun dari zaman dulu tuh, dari dulu dinasti-dinasti politik yang dulu yang udah dibikin lebih panjang lagi dari dia. Nah, dia mau bikin role model yang lebih baik lagi. Nah, mau nggak mau teman-teman harus bisa lihat model perpolitikan Jokowi itu model yang sudah modern menurut saya. Bukan saya mendukung atau salah satu, enggak, tapi ini kita real aja melihat. Nah, kenapa dia bikin, kan banyak bilang dinasti anak ini anaknya, karena dia bukan mau buat dinasti role model zaman dulu loh, yang money oriented, uang, sogok sana sogok sini, bukan. Karena dia mau merubah itu, dia membutuhkan orang-orang yang mendukung role model perpolitikan yang dia buat itu. Jadi berbeda, kecuali nenek dari dulu dia tuh punya bapak, punya emak, atau punya keluarga yang sudah terjun di perpolitikan atau memimpin sebuah partai. Nah, itu saya juga pasti akan saya katakan buruk model perpolitikannya. Nah, tapi Jokowi ini muncul dia sendiri di awal, akhirnya membuat, taruhlah teman-teman bilang tuh dinasti. Menurut saya dinastinya dia ingin menguatkan model perpolitikan yang modern dibuat sama dia. Kalau nggak begitu kan tadi saya bilang harus ada orang-orang yang sama di dalamnya, akan supaya bisa menggeser model-model politik zaman dulu money oriented, yang apa-apa sogok menyogok. Nah, itu dia. Kita lihat selama positif buat negara kita, bangsa kita, dan lebih maju, itu masih fine-fine aja. Yang saya tuh nggak mau tuh model masih politik, apa ya kalau dibilang ya, zaman dulu tuh yang kayak model siapa kalau udah ngasih duit, paham nggak? Kalau udah pengusaha aja ngasih duit, atau siapa gitu ngasih duit ke dia, udah dia siapa aja dia nurut aja kata yang. Jadi bukan, dia nggak punya power lagi karena dia udah dikasih duit. Nah, itu nggak boleh, itu yang harus dirubah. Jadi mau apapun tetap dia sebagai jadi pimpinannya harus semua tunduk pada dia, ikutin aturan yang dibuat dia, bukan yang ngasih duit yang berkuasa. Itulah kata lainnya. Tetap, walaupun lu punya saham, mau lu bikin bangun sebuah perusahaan di Indonesia, tapi lu harus tetap ikutin aturan Indonesia. Walaupun lu tanamkan duit lu di Indonesia, ya bisa, lu ikut aturan saya, ini negara saya. Itu kalau model zaman dulu yang investornya udah jadi kayak raja, ini nggak bisa di Indonesia. Tetap rajanya pemerintahan, lu ikutin. Kalau lu mau, kalau nggak mau ya lu cabut, jangan bikin perusahaan di sini. Itu loh. Jadi harus tetap ikutin rules yang ada di negara kita sesuai dengan undang-undang. Jangan lu tabrak, lu kasih duit, undang-undang ini lu abaikan karena lu udah ngasih duit. Nah, lu sebagai pejabat negara siapa itu salah. Itu jadi buat teman-teman yang sependapat dengan saya, ya teman-teman boleh coblos saya. Saya pastikan saya hadir untuk masyarakat luas, untuknya Indonesia, bukan untuk pribadi saya. Karena pribadi saya, ya namanya hidup itu pasti dibilang orang nggak ada kekurangan, nggak ada berkecukupan. Tapi menurut saya dengan usaha saya yang saya kembangkan, saya dari orang yang susah, nggak punya apa-apa, ya saya sudah bersyukur aja sampai di tahap ini. Saya sudah sangat bersyukur, sudah mampu di titik yang tidak kesusahan secara ekonomi, finansial. Saya tidak susah. Apa salahnya saya mengabdi ke masyarakat untuk bikin negara ini lebih baik lagi? Toh saya akan dikenang mempunyai karya yang akan dikenang orang kalau emang perbuatan saya itu berdampak baik untuk banyak orang. Jadi saya tuh punya usaha lain lagi selain, jadi saya tuh kayak, saya lebih suka seni itu. Jadi gimana ya, kita
kita punya karya seni yang bisa dinikmatin orang, bisa dilihat orang, itu saya lebih suka. Contohnya saya kontraktor, saya bangun rumah, orang yang minta bangunkan rumah sama saya, tapi saya tuh lebih demen yang desainnya itu harus yang terbaik dan terbagus. Desainnya seperti ini, walaupun budget sekian, saya bikin semaksimal mungkin itu desain rumah bagus, karena karya saya akan dinikmati orang banyak, akan dilihat orang banyak. Itu saya lebih suka seperti itu. Nanti orang lewat, itu rumah yang saya, kontraktornya saya yang bangun, saya yang bikin desain, orang lewat dilihat, oh bagus rumahnya. Saya mempunyai rasa kesenangan tersendiri ya. Itu contohnya itu. Jadi ya contohnya juga karyawan kita dulunya nggak bisa apa-apa, pelengak-pelengok, nggak bisa ngomong sama orang, terus pas kita didik, kita ajarin, terus dia bisa berhasil, dia bisa buka toko dan dia bisa sukses. Itu saya seneng gitu loh. Jadi saya berhasil untuk membuat orang lebih baik, memotivasi orang gitu, dilihat orang, karya kita dinikmati orang. Sama halnya kayak kalau saya terjun di dunia politik, nanti hasil keputusan yang saya bela untuk masyarakat dan itu terwujud, kan saya seneng. Jadi dinikmati orang banyak, bisa merasakan, itu kebanggaan tersendiri. Itu loh, itu yang saya cari sih di saat ini. Jadi saya nggak mencari uang itu bisa dibilang orang apa ya, uang itu semua bisa kita cari. Saya sudah merasakannya. Saya dari orang susah, bukan dari orang yang mampu, tapi saya bisa di titik ini karena kita berusaha. Semuanya itu kita punya, dikasih sama yang di atas tuh, punya otak, punya mata, kita udah lengkap. Paling orang terkaya kita dikasih lengkap dengan mata, punya pikiran, punya tangan, punya bisa bernapas. Dengan itu aja kita manfaatkan dan kita bisa berpikir, semuanya kita olah. Itu membuat kita bisa jadi lebih sukses lagi. Udah cukup. Itu apa ya, anugerah yang terindah diberikan oleh Maha Kuasa ke kita manfaatkan, pasti kita akan bisa sukses. Cuman satu kuncinya manusia itu, karena dia males, dia udah dikasih sama Maha Pencipta itu mata, pikiran, otot, tangan, kaki, tapi dia malas, ya nggak akan bisa, teman-teman. Jadi jangan bilang wah kita harus butuh modal ini, butuh. Enggak, teman-teman, itu benar semuanya. Cuman butuh Anda pikiran dan semangat Anda, tidak malas. Semua orang bisa mencapai kesuksesan. Itu poinnya. Jadi itu aja teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mencoblos saya, yang emang pengen menginginkan saya ada di dunia perpolitikan, atau lebih tepatnya di Badan Legislatif DPR RI Senayan, saya mau masuk ke sana. Teman-teman boleh mencoblos saya. Buat teman-teman yang nggak suka, teman-teman juga boleh skip, tidak usah mencoblos saya. Jadi itu aja dari saya buat teman-teman di rumah. Gue bisa, lu bisa.